Insya Allah semoga kita nanti diskusinya bisa enak dan kita sepakat ya, jangan panggil saya Ustadz ya, panggilnya Abang aja atau Mas. Siap, Bang. Kalau sukan Bapak ya nggak masalah, tapi kalau Bapak saya bukan umur saya masih di bawah ini ya, di bawah pemuda. Ranknya pemuda kan 15 sampai 35. Saya masih ya pemuda lah, masuk pemuda. Oke, teman-teman sekalian. Bentar. Oke, tadi sudah dikenalkan ya. Saya coba kenalkan di slide dulu. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Bang. Oke. Oke, Mas. Terima kasih sudah manggil saya Bang. Ini profil saya. Nah, saya pernah mengikuti 10 organisasi, 15 pernah medali saat saya menjadi mahasiswa, dan sekarang fokus ke social project dan ini bisnis. Ini penting untuk kemudian kita ta'aruf ya. Background saya siapa? Makanya saya nggak berani mengatakan background saya Ustaz. Saya hanya orang pembelajar. Kita sama-sama sebagai seorang dai. Kenapa kita wajib sebagai dai? Nanti saya sedikit akan mengulaskan. Nah, ini profil saya. Niatnya bukan untuk sombong atau pamer. Ya. Ini hanya niatnya untuk takabur ya. Sama berarti. Takabur sama sombong ya. Enggak, niatnya adalah untuk memotivasi. Karena terutama yang maba, sebentar, sebelum masuk ke materi saya ingin tanya, ini Matra 1 ada berapa materi? Ada 5, sama 1 terakhir 6 sarasehan sih, sarasehan doang. Materi pertama tadi apa? Materi pertama syahadatain sebagai titik tolak perubahan. Materi 2? Materi kedua sumuliyatul Islam. Materi ketiga? Monggo peserta jawab. Peserta? 2 lagi ya peserta. Siapa Monggo. Ini? Saya sebut nama ya. Silahkan. Saya yang akhwat saja. Mbak Fatimah Zahra mungkin? Atau Mbak Ufti Fatimah Zahra? Yang ketiga siapa? Yang ketiga tadi materinya apa? Problematika umat. Oke, problematika umat. Sudah dijawab. Siapa yang dijawab? Mbak Fatimah tadi yang jawab ya? Bukan. Oke, yang keempat ini ya. Membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran. Ini yang kelima saya. Betul. Oke, berarti masuk. Materinya masuk. Nah, makanya materinya ini nanti kita fokus ke dakwah pemuda dan perubahan. Karena usia kalian itu adalah usia emas, ya. Kebetulan saya fokusnya di situ, memang kajian saya ke pemuda dan perubahan. Nah, ini profil saya, teman-teman sekalian. Nah, jadi selama saya kuliah, itu saya aktif di beberapa organisasi, sempat menjadi pengurus, sempat jadi leadernya, kemudian cukup ada beberapa prestasi yang pernah saya dapat, kemudian sekarang fokus ke social project dan beberapa bisnis. Nah, sekali lagi ini bukan sebagai sombong-sombongan ya, atau saya pamer, tidak, tapi hanya sebagai motivasi. Usia saya sekarang masuk 30 tahun di tahun ini, artinya usia yang sangat masih produktif untuk kita kategorikan sebagai pemuda. Apalagi kalian. Nah, kalau saya di sini ada maba, saya ibaratkan maba itu adalah seperti kertas putih. Nah, apa kertas putih itu atau whiteboard itu atau whiteboard atau kertas putih? Pertama kali tergores dengan tinta hitam, maka itu akan paling membekas. Kalau teman-teman menulis di whiteboard gitu kan, kemudian tertulis dengan tinta hitam, kemudian dihapus, pasti akan membekas. Nah, itu logika untuk teman-teman maba yang masih baru, yang masih unyu-unyu, yang masih bergairah. Nah, bagaimana kemudian tinta itu kita pastikan adalah tinta positif.
kita pastikan tinta itu adalah tinta yang memotivasi teman-teman untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kita pastikan bahwanya lingkungan yang menghasilkan tinta hitam itu adalah lingkungan yang positif. Artinya apa? Ketika kita masuk kampus dengan area yang sangat luas, apalagi di Malang dengan berapa banyak problem, berapa banyak kondisi, yang kemudian kita menyelesaikan baru di lingkungan di mana kita kuliah, di mana kita hidup di tempat yang baru, walaupun kita masih online ya sekarang, maka kemudian kita harus mampu memastikan diri kita berada di lingkungan yang baik. Salah satunya LDK. Sering saya sampaikan bahwasanya maba itu siapa yang paling cepat menggoreskan tinta di logika kita, di benak kita, di lingkungan kita, di pikiran kita, maka itu akan yang teringat sampai kemudian kita pasca kampus atau bahkan kita berkeluarga. Nah, saya datang ke Malang tahun 2009, masuk Brawijaya. Pertama kali saya masuk itu adalah organisasi LDK, karena di situ menghadirkan lingkungan yang sangat positif, kemudian membawa saya dalam lingkungan-lingkungan yang selalu baik lah, kira-kira seperti itu. Dan itu yang kemudian saya sampaikan teman-teman maba, berbahagialah kalian kalau kemudian kalian menemukan lingkungan-lingkungan yang positif seperti LDK dan sebagaimana organisasi positif yang lain. Karena di Malang ini positif banyak, namun negatif juga sangat banyak. Artinya lingkungan, organisasi, komunitas yang kemudian bisa membawa kita ke jalan yang salah. Maka saya katakan, lukiskan tinta teman-teman, cita-cita, cinta, dan asa teman-teman di dalam suatu kertas putih yang kemudian itu membekas. Salah satunya adalah masuk organisasi yang positif. Baik, kira-kira pengantar dari saya seperti itu dulu. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan video dulu. Nah, ini video penting, sekitar 3 menit kayaknya. Ya, silakan dilihat. Silakan dicermati. Apa ini video ini? Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Bang. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa? Mengarungi pertiganya, merentas benua, melayani samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahasia mereka capai kejayaan. Adakah kau kita pernah berjaya? Adakah kau kita pernah berkuasa? Memayungi bapetiga dunia, merentas benua, melayani samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahasia mereka capai kejayaan. Bangsa wahai anak bangsa kita bina, kekuatan jiwa tubuh kita akan perjuangan. Bangsa wahai anak bangsa kita bina, kekuatan jiwa tubuh kita akan perjuangan.
yang nurani, ketulusan jiwa, mereka berjuang. Keikhlasan hati yang nurani, ketulusan jiwa, mereka berjuang. Adakah kau paham sejarah yang mengajar budaya Islam di selatan yang berbeda, dapat berubah, mengangkat kita pernah berdaya, adakah kau kita pernah berkuasa, memenuhi kepentingannya, merentas benua, melayani samudra, keimanan juga ketakwaan, rahasia mereka sampai kejayaan. Adakah kau adakah kau adakah kau Oke. Siapa yang mendengar video itu bulu kuduknya merinding? Saya, Bang. Ada yang merinding bulu kuduknya? Ada. Ya, Nah, itu artinya sensor mentorik, sensor sensorik dan DNA teman-teman itu masih hidup. Nah, itulah pemuda. Jadi kira-kira apa yang bisa teman-teman tangkap dari video itu? Coba Umat Ikhwan, Ahwad dulu satu perwakilan. Mungkin Zulfatul Lili. ya, umat Islam pernah berjaya pada masanya. Umat Islam pernah berjaya pada masanya. Ada lagi yang mungkin? Dengan kunci keimanan dan ketakwaan yang dipegang sehingga bisa mencapai kejayaan hingga seluruh 2/3 dunia dikuasai. Oke. 2/3 dunia pernah dikuasai, bukan dikuasai ya, pernah intinya adalah Islam sudah masuk ke Menyebar. 2/3 dunia. Yang Ikhwan coba. Mengingatkan sejarah, kan? Mengingatkan sejarah tentang peradaban Islam yang pernah berjaya. Baik. Mungkin ada lagi yang berpendapat? Nah. Ada lagi? Oke. Teman-teman sampaikan tadi memang video itu menggambarkan bagaimana peradaban Islam pernah berjaya di hampir 2/3 dunia. Bayangkan, 2/3 dunia. Kalau Eropa itu sudah sampai Spanyol. Kemudian di Asia jelas, di Amerika, di Afrika. Dan poin penting di situ adalah bukan luasnya sebenarnya, poinnya adalah kuncinya apa. Dan itu yang kemudian ingin kita diskusikan hari itu. Kunci itu ada dua. Subjeknya siapa? Artinya who, orangnya. Kemudian adalah how, bagaimananya, caranya atau kuncinya itu untuk kemudian bisa Islam menyebar hampir menguasai 2/3 dunia. Nah, salah satunya adalah kalian. Di sini sebagai definisinya adalah pemuda. Nah, pada era di kemasan Islam, nanti itu sejarah membuktikan. Teman-teman baca sirah Nabawi atau sirah sahabat itu hampir semua pimpinan perang pada saat itu ya, pimpinan jihad itu adalah seorang pemuda yang usianya pasti dipastikan di bawah 35 tahun. Nah,
menarik di sini adalah era kekinian ini, ya, istilah kalian adalah era milenial ya. Saya juga masih ikut milenial ya, bukan kolonial ya. Kalau kolonial yang jadul ya. Kita juga sama-sama milenial ya. Oke. Beda kita adalah hanya saya terlihat senior, Anda masih muda gitu aja. Padahal usia kita sama. Oke, klaim diri ya, klaim diri biar terlihat muda. Oke, kita next ya, teman-teman. Atau didiskusikan, ada diskusikan? Atau next dulu ya? Oke, karena slide-nya banyak ini. Sebenarnya saya kalau virtual ini agak enak. Kalau offline ini kita bisa loncat-loncat ya. Karena pembawaan saya kan motivator ya. Jadi kalau nggak diskusi dua belah pihak itu kesannya ilmu atau materi tidak bisa masuk. Kalau cuma searah gini kan ngantuk ya. Kalau teman-teman ngantuk, apalagi saya juga ngantuk. Karena barusan makan sama istri. Sudah mulai ngantuk. Oke, sebelum materi, kita semangatkan dulu dengan, tadi ada yel-yel saya dengar kayaknya. Teriak-teriak gitu ya. Apa yel-yelnya? Takbir. Oh, takbir. Allah Akbar. Cuma itu doang. Nggak ada jargon LDK juga. Oke, silakan dipimpin siapa nih? Ketua angkatan. Peserta, silakan. Alfi, bisa Alfi. Pimpin Alfi. Contohin dulu, Bang. Alfi, pimpin. Abu Bakar, namanya Abu Bakar ya. Asyidik. Lupa, dicontohin lagi, Bang. Ayo silakan Alfi. LDK Atarbiyah, santun berdakwah. Pegang ada gerakannya juga. LDK Atarbiyah, santun berdakwah, kuat berkuah, Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar. Takbir gitu ya. LDK Atarbiyah, santun berdakwah, kuat berkuah, Allahu Akbar. Gitu ya. Alfi. Oke, panitia sambil screen sambil teman-teman ini. Jel, ayo. Udah siap semua ya? Siap. Siap Bang Jago. LDK Atarbiyah, Santun berdakwah, kuat berukhuwah, Allahu Akbar. Insyaallah. Ampun, Bang. LDK Tarbiyah, santun berdakwah, kuat berukhuwah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Ampun, Bang. Masya Allah. Kok panas? Baik. Saya dulu punya jargon ya. Lupa saya jargonnya. Saya dulu nama LDK saya namanya Forstilling. Apa lupa ini? Pokoknya salam, cinta, dan sukses gitulah. Oke teman-teman sekalian, ini adalah kita memasuki era di mana saya harus menyampaikan bahwasanya kondisi umat Islam terkini dan kemudian kondisi yang harus kita cermati bersama sebagai aktor perubahan. Aktor perubahan di sini adalah kalian yang pemuda. Oke. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah. Nah, di sini penggalan ayat dari Ali Imran 110 ini biasanya sebagai maroji atau sebagai dalil untuk kita katakan bahwasanya kamu adalah umat terbaik wahai manusia yang menyeru pada ma'ruf dan kemungkaran. Nah, jadi memberikan kebaikannya adalah untuk umat ya dan untuk dunia dan mencegah pada kemungkaran atau keburukan. Di situ adalah kamu, di sini kata-katanya itu jelas ya, kamu. Yang mungkin yang pintar bahasa Arab itu di situ kamunya itu umum, bukan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang menyeru kebaikan bukan iman saja yang harus beriman, tapi yang kamu, umat yang terbaik ya. Di sini adalah umat yang terbaik, umat yang siapa itu? Umat yang terbaik adalah yang menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian ayat berikutnya Ali Imran berbeda ayat 139 dia katakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya disampaikan bahwasanya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula bersedih hati.
padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya, yakni baru orang-orang yang beriman. Nah, dua dalil ini kemudian mengatakan secara tersirat maupun tersurat bahwasanya kita adalah umat terbaik yang mana disuruh untuk menyuruh ke yang ma'ruf, amal kebaikan, dan mencegah yang munkar. Kalau kemudian kalian pada posisi yang beriman, maka itulah orang yang paling tinggi derajatnya. Ya. Kemudian ayat berikutnya yang saya ambil dalam Al-Baqarah 143, di situ ada umat wasaton. Ya. Ada ayat yang menunjukkan ayat ke 143. Kalau teman-teman lihat Al-Baqarah itu, jumlah suratnya ada berapa? Jumlah ayatnya ada 286. 286. Kemudian Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mohon maaf. 143 itu saya bacakan suratnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, di sini ada kata ummatan wasatan yang artinya wasatan itu adalah pertengahan. Nah, pertengahan di sini inilah mukjizat Al-Qur'an ya. Ayat Al-Baqarah 143. Wasaton di sini ada artinya pertengahan. 143 ini persis tengah-tengahnya Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ayatnya 286 dan ini 143. Ini adalah mukjizat Al-Qur'an, salah satu tanda-tanda kemuliaan Al-Qur'an. Nah, Allah mengatakan wasaton di sini umat pertengahan dalam surat Al-Baqarah 143 itu persis ayatnya adalah di pertengahan Al-Baqarah yang total ayatnya 1. Nah, artinya apa? Nah, yang penting adalah artinya yang umat wasaton adalah umat yang menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dalam memilih agar menjadi saksi perbuatan manusia, agar Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, yang adil di sini maksudnya adalah kamu menjadi umat yang kemudian menyeru kebaikan, tetapi di sini berlaku adil. Jadi tafsirnya wasaton ini adalah umat yang berlaku adil. Nah, nanti kita bisa diskusikan lebih panjang. Oke, namun itu ayat yang menggambarkan tentang posisi umat kita, umat Islam yang dikatakan sebagai umat terbaik tadi. Namun realitanya adalah kita ketinggalan dalam hal beberapa bidang keilmuan kita. Nah, tidak sesuai video tadi. Faktanya sekarang itu kita banyak kemudian Islam, karena kita mayoritas di Indonesia adalah muslim, tadi yang teman-teman mungkin sudah dibahas di materi sebelumnya, itu yang mayoritas ya umat Islam yang terlibat di situ. Nah, apalagi belum dilihat dari berbagai aspek bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial budaya yang kita masih sangat jauh kekurangannya. Nah, ironisnya para aktivis dakwah, staf-staf LDK, teman-teman sekalian ini juga lagi kena virus ya. Nah, virus atau sering disebut dengan virus merah jambu. Misalnya Alfi ini ke kampus ikut kegiatan LDK karena lagi punya rasa dengan si A gitu. Kemudian kebetulan si A ini adalah akhwat juga di LDK. Nah, itu menjadi makanya dari itu nanti kita luruskan niatnya ya. Saya tidak memungkiri dulu memang ada di tengah-tengah para aktivis atau para staf LDK itu ada virus merah jambu antara Ikhwan dan akhwat. Ini sempat membuat LDK ini berjalan tidak lancar karena niatnya tidak karena lillah, tapi karena si akhwat ya, atau si Ikhwan ya, sama saja akhwat Ikhwan tidak ada bedanya. Nah, ini virus merah jambu yang terpapar di aktivis. Tapi ya kita maklumi, kita sesama manusia ya, banyak-banyak beristighfar. Makanya yang sudah ba'ah, yang kuat, Ikhwan, segeralah menikah.
Loh Pak, saya masih kuliah. Loh Bang, saya masih kuliah. Loh nggak masalah. Emang haram hukumnya menikah dengan yang masih kuliah. Yang haram itu menikah dengan teman sekampus atau akhwat sekampus, nggak boleh. Itu haram hukumnya menikah Lebih dari 4. Karena iya, kalau menikah dengan akhwat sekampus nggak boleh ya, haram hukumnya. Itu sudah jelas. Ya nikah sekampus ya nggak boleh. Akhwat ada berapa ribu? Maksimal 4 ya. Maksimal Mas 4. Alwi jangan lupa ya, maksimal 4. Ya. Saya catat, Pak. Ya, maksimal 4. Hadisnya kan menikahlah dengan wanita 2, 3, atau 4. Nah, nggak ada perintah menikah 1 itu nggak ada. Nggak ada. Langsung 2, 3, atau 4. Tapi kalau sanggup 1 saja. Yaitu intermezzo ya. Oke, biar teman-teman semangat. Apa penyebabnya? Ya, saya coba beberapa lihat di materi di beberapa Google ini memang banyak penyebabnya karena kondisi umat ini yang seperti itu. Karena ya pemahaman agama yang kurang, terus ditinggalnya kewajiban dakwah. Artinya tadi ya yang Allah sampaikan dalam Ali Imran tadi bahwasanya kalau meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, ini maka terjadilah kemudian di dunia itu kerusakan. Jadi nggak ada yang menyuruh kebaikan dan mencegah yang keburukan. Kemudian yang ketiga penting juga tidak update teknologi dan pengetahuan umat Islami. Cenderungnya adalah kita ketinggalan dengan Barat. Yang keempat ini konspirasi lah. Konspirasi kita bisa diskusikan di sini karena ini luas. Kalau konspirasi ini bisa jadi kalau memang klaimnya kebanyakan karena budaya Barat menginfiltrasi. Nah, itu kan eksternal. Kita sendiri dong yang harusnya prepare. Nah, artinya kita semua go on, semua harus berjalan. Kita harus siap. Namanya opportunity atau peluang dan tantangan atau challenge itu bisa dari luar dan dari dalam. Jangan salahkan luar. Kalau asing mau konspirasi, misalkan COVID itu dikatakan konspirasi, ya sah-sah saja. Tapi kalau kita punya intelektual untuk itu, ya kita bisa membarir itu, menahan itu. Nah, tapi kan kondisinya kan kita harus internal itu yang harus kita kuatkan, kan gitu kan. Nah, berikutnya media sosial atau internet. Nah, ini kadang membuat penyebab kita melalaikan kita. Jadi, yang intinya adalah itu semua itulah penyebab kita. Kenapa kemudian realitanya ekonomi umat Islam mengalami ketertinggalan. Oke, jadi gini, peran teman-teman sekalian dalam kampus, peran dakwah di kampus, itu perannya paling kita katakan paling kecil, startnya itu dari individu. Kalau individunya sudah solehah, nah ini ke depan itu bisa membawa kebaikan untuk keluarga, masyarakat, umat, bahkan sampai negara atau dunia sekalipun. Nah, dalam hal ini, maka kemudian saya katakan di awal tadi, peran pemuda sekaligus lingkungan yang baik, sekaligus dengan sistem tarbiyah, pendidikan yang bagus, teman yang bagus, motivasi, kemudian kita punya jadwal kegiatan bagus setiap hari. Saya itu ini sekedar motivasi ya. Saya setiap melakukan target apa tahun ini, saya bisa melis 10 sampai 20 target saya tulis target itu, kemudian saya tempel di kamar saya. Saya bulan ini harus ini targetnya A, B, C. Ini real ya, ini real. Saya menulis target saya setiap bulan dulu zaman mahasiswa. Sampai kemudian target itu tercapai. Kalau tidak tercapai, saya evaluasi kenapa dan sebagainya. Saya kecenderungan otak kiri ya. Otak kiri itu orangnya detail, perencana, planning, kemudian sistematis. Kalau otak kanan lebih cenderung pada kreatif, kemudian aktualisasi, dia lupa, suka seni dan sebagainya. Walaupun sebenarnya itu tidak ada bedanya. Itu sama saja. Itu karakter orang untuk bagaimana cara membuat dia termotivasi untuk terus memiliki target dalam hidupnya. Kita itu punya
hormon teman-teman ya. Ada namanya hormon dopamin. Nah, hormon semangat. Hormon semangat itu muncul ketika kita punya tujuan atau muncul ketika kita punya visi. Jadi kalau hormon itu tidak bekerja, mohon maaf, berarti ada saraf di otak teman-teman itu yang salah. Dan teman-teman harus segera melakukan itu. Caranya apa? Bikin visi, bikin tujuan hidup teman-teman. Yang misalkan target semester ini harus hafal juz 30. Harus punya apa istilahnya, punya proyek sosial. Harus punya bisnis misalnya. Nggak masalah. Nah, sejujurnya saya baru menikah ya mungkin masih 1 bulanan ya. Ya artinya apa? Jadi motivasi dulu mahasiswa saya itu pernah saya tulis ya. Ini sharing saja. Saya menikah harus di usia 25 tahun. Kemudian sampai akhirnya ya meleset akhirnya jodoh baru di tahun ini. Saya menikah kemarin bulan Oktober tanggal 10 2020 ya. Nomor cantik lah. Barakallah. Nah, amin. Amin. Insyaallah Mas Romal menyusul. Amin. Akhwatnya sudah siap-siap ya. Mas Roma sudah siap. Oke, nanti akhwatnya yang mau silakan capri saya aja ya. Mas Roma sudah siap. Oke. Iklan. Mas Alfi mau diiklankan? Enggak, Pak. Ya, oke. Kita kembali ke tadi ya, planning gitu. Planning itu penting teman-teman untuk kemudian membangkitkan gairah atau motivasi. Atau di situ ada hormon dopamin di otak kita. Itu yang mendorong kemudian kita semangat bekerja, semangat berdakwah, semangat belajar, semangat berkegiatan, semangat di LDK dan sebagainya. Nah, ini ada milestone namanya ya. Milestone itu bergerak dari yang detail kecil sampai yang besar tujuannya. Peran dakwah kampus itu dari yang individu, memperbaiki individu. Sudah soleh solehah, alhamdulillah. Baru keluarganya. Makanya kemudian kalau ikhwan yang soleh dengan ketemu akhwat yang solehah, maka dia menjadi keluarga yang solehah. Sakinah mawaddah warahmah. Kemudian menuju masyarakat yang baik. Kemudian tentunya negara dan umat kan gitu. Nah, ini adalah konsep sederhana sebenarnya, tapi sangat sulit untuk kemudian diimplementasikan kalau kemudian bergeraknya tidak sinergi. Maka peran dari dakwah kampus adalah melahirkan para mahasiswa dan mahasiswi yang paham tentang Islam dan memiliki budaya Islami atau budaya yang baik, positif. Nah, ini saya skip saja ya, karena pengertiannya sangat logi maupun epistemologi. Saya rasa teman-teman sudah paham sekali. Saya hanya garis besarnya saja. Penting untuk kemudian dipahami. Nanti saya share aja slide-nya kalau dibutuhkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Slide-nya saya share. Oke. Dakwah ini secara bahasa adalah seruan sebenarnya, menyeru atau mengajak. Jadi kalau teman-teman itu mengajak kebaikan itu sudah berdakwah, simpelnya gitu. Dan namanya adalah dai kan gitu aja. Nah, adapun secara istilah ini dari beberapa makna dari Ibnu Taimiyah saya ambilkan dari buku beliau. Dakwah adalah mengajak seseorang agar beriman kepada Allah dan apa yang dibawa oleh para rasul dengan cara membenarkan apa yang mereka beritakan dan mengatakan apa yang mereka perintahkan. Nah, dalam hal ini kata kuncinya adalah mengajak kepada jalan iman, yakni bersaksi adanya zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan menyampaikan bahwasanya Rasul Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang membawa kebenaran tentang firman-firman Allah melalui Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Oke. Kemudian Dr. Taufik Al-Wawi menjelaskan makna yang terkandung dalam dakwah Islamnya adalah mengumpulkan manusia ke dalam kebaikan, menunjukkan jalan yang benar dengan cara merealisasikan konsep Allah di bumi dalam ucapan dan amalan, menjadikan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Di sini saya mau menyimpulkan 4 kata. Mengajak,
apa yang diajak? Munkar, mencegah ma'ruf, menyeru ke ma'ruf, mencegah munkar, dan yang keempat adalah karena Allah lillahi ta'ala. Jadi mengajak ma'ruf, munkar karena Allah lillah. Jadi 4 kata yang saya simpulkan apa makna dakwah secara etimologi maupun bahasa. Jadi mengajak ma'ruf, munkar, dan lillah. Nah, itu silakan teman-teman garis bawah sendiri, itu poinnya. Berikutnya, makna dakwah adalah ini saya skip. Catatan yang perlu dibahas, yang menjadi catatan adalah dakwah bukan hanya terbatas pada penjelasan dan penyampaian semata, namun juga menyentuh kepada pembinaan dan takwin atau pembentukan karakter keluarga secara masyarakat Islam. Tadi yang saya jelaskan di awal, ada milestone, tahapan-tahapan. Nah, jadi dakwah di sini mengajak seruan kepada yang kebaikan dan mencegah kemungkaran tadi, tidak hanya menjelaskan pada kaidah pada hukum fikih misalnya, cara beribadah, tidak hanya pada itu, tapi pada aspek pembentukan karakter. Sampai kemudian karakter itu menjadi karakter keluarga dan karakter umat atau masyarakat yang membawa kebaikan. Teman-teman sekalian, maka saya katakan dakwah itu adalah long term. Jadi tidak short term, tidak pendek, dakwah itu panjang. Maka ada disebut dengan ada istilah disebut dengan estafet dakwah. Ada pergantian dakwah, ada kaderisasi dakwah dan sebagainya. Karena kita itu berbicara tentang konsep waktunya panjang. Jadi kalau kita ada istilah belajarlah sampai negeri Roma, atau belajarlah sampai belajarlah sampai ke liang lahat. Oh sama, dakwah itu sampai kalian memahami dakwah sampai kemudian di akhir hayat. Jadi kita konsepnya dakwah itu panjang. Kemudian perlu dibedakan antara dakwah kepada para pendosa dan dakwah orang relatif baik. Nah ini saya nanti akan saya jelaskan ya. Ada klasifikasi objek dakwah, ada subjek dakwah, objek dakwah, dan how tadi, who, who, what, sama how. Nah, dakwah bertujuan untuk merubah objek dakwah kepada yang lebih baik. Nah, jadi saya katakan gini, saya sering sedih mengatakan, ayo diajak dakwah, ayo menyeru kebaikan. Bang, saya masih bodoh tentang Islam. Sholat saya masih bolong-bolong. Nah, saya belum hafal Al-Quran. Membaca Al-Quran masih terbata-bata. Nah, untuk berdakwah itu tidak harus pinter dulu. Tidak. Teman-teman, misalkan hanya mengetahui bahwasanya kalau minum, makan itu harus duduk misalnya. Sudah, itu saja. Sampaikan kepada teman, orang rumah, keluarga, dan cukup. Itu Anda sudah menjadi dai. Simpelnya gitu. Jadi jangan tunggu pintar dulu, teman-teman. Jangan Anda menjadi seorang pakar agama atau bahkan ustadz sekalipun baru berdakwah. Tidak. Jadi ada ayat yang sampaikan walau satu ayat. Nah, hadis menyampaikan seperti itu. Oke, kebaikan-kebaikan dalam dakwah yang saya kutip dalam Al-Quran dan hadis. Nah ini, hendaklah di antara kamu sekelompok umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Di mana disampaikan dalam Ali Imran tadi. An-Nahl 125, serulah manusia pada jalan-jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, kata kuncinya adalah hikmah. Hikmah itu adalah jalan yang baik. Jadi tidak ada paksaan untuk orang berjalan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau ada kegiatan berdakwah yang sifat justru tidak hikmah, jadi menyuruhnya itu dengan kekerasan, menyerunya dengan gontok-gontokan, menyuruh dengan marah-marahan yang tidak ada. Lucu. Berdakwah dengan marah-marah, berdakwah dengan bawa palu, celurit, dan sebagainya. Aneh. Jalan dakwah itu adalah hikmah, jalan kebaikan. Karena kita menuju kepada jalan tujuan yang baik. Maka jalan itu dengan cara yang baik. Kemudian hadis Imam Bukhari, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena mungkin yang hadir tidak bisa menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Ini maksudnya, ini kisahnya adalah pada kondisi di mana orang itu semua menuntut ilmu, tidak ada yang berdakwah. Ini salah. Misalkan dalam suatu komunitas, dalam suatu masyarakat, semua ingin jadi orang pintar, belajar aja, tidak ada yang menyeru kebaikan. Misalkan tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang
berdakwah, tidak ada yang menyeru kebaikan dan sebagainya. Itu salah juga. Maka harus ada golongan yang belajar, ada golongan yang ini yang terkenal sampaikan dari Sku meskipun satu ayat. Apapun itu yang loh, waktunya kurang 5 menit lagi. Oke. Tak. Siap. Oke. Nanti silakan di ini ya, silakan di slide-nya saya share aja ya, nanti bisa dipahami. Saya cepatkan aja. Dakwah adalah kebutuhan. Nah, ini dikutip surat Muhammad 36. Nah, dakwah itu adalah perkataan yang baik. Fusilat 33, dakwah itu merupakan tanggung jawab manusia pada Allah. Dakwah mendatangkan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yaghfir aqdamakum. Siapa yang orang-orang iman, wahai orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan atau menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Ikhwafillah rahimakumullah, teman-teman ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, ini terus terang pernah saya lakukan, bukan pernah saya lakukan ya, pernah saya alami. Saya pernah melakukan rapat untuk kegiatan berdakwah ke masyarakat, ke mahasiswa, rapat kajian, rapat daurah dan sebagainya. Pas UAS. Dan saya nggak belajar pada saat itu. Ini pengalaman ya. Tapi jangan dicontoh, karena setiap pengalaman orang bisa jadi berbeda. Saya kebetulan ketua kegiatan acara, full kegiatan, mendekati UAS. Mendekati UAS itu saya hanya pasrah ya. Belajar saya sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini ada pertolongan Allah. Nilai saya keluar itu dapat A ya. Nggak tahu nilai UAS itu berapa, tapi alhamdulillah dapat A. Nggak tahu ya nilainya dosennya kasih salah nilai atau salah nama orang. Yang jelas nilai saya A gitu. Ya itu pertolongan Allah. Tapi tidak bisa menjadi contoh ya. Bukan berarti ketika ikut tarbiyah, ketika ikut LDK, ikut kegiatan dakwah, misalkan ikut kegiatan yang baik-baik, seminar atau kajian, teman-teman nggak mau belajar ya itu ya konyol pisan itu. Oke, dakwah adalah barometer keimanan seorang. Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangan. Jangan tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Dan tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Dan itu adalah selama-lama imam. Maksudnya dengan hati adalah doa. Jadi hadis ini mengatakan bahwasanya kita mencegah kemungkaran dan melakukan mencegah kemungkaran itu yang pertama dengan tangan. Yang di sini dimaknai tangan ini bisa dimaknai adalah jihad, bisa dimaknai dengan ya tangan, misalkan melarang, tidak membolehkan. Kalau tangan itu tidak mampu, kekuasaan bisa dikatakan seperti itu juga. Kalau dalam politik, karena kekuasaan ini menyangkut eksekutif, yudikatif, legislatif, termasuk tangan yang membuat kebijakan-kebijakan dalam hal ini secara harfiahnya. Nah, kemudian kalau tangan itu tidak mampu, maka dengan lisan. Nah, lisan itu, dengan lisan itu perkataan. Perkataan cukup dengan kata-kata hikmah, cukup menasihati, cukup memberikan tauladan, dan yang terakhir kalau tidak mampu juga, karena mungkin kalau lisan bisa jadi kalian ini sekarang kalau saya ngomong di sosmed itu hati-hati, waduh kena ITE, undang-undang ITE misalkan, bahaya ini. Kritik siapa misalkan, kritik si A, waduh bisa ini. Nah, akhirnya paling terakhir adalah dengan doa atau serendah-rendahnya. Oke, ini yang terakhir saja. Yang terakhir itu masih banyak. Nah, ini cara-cara berdakwah dengan menyampaikan diskusi, nasihat, suri teladan, pengajaran, diplomasi, politik, dan jihad. Oke. Terakhir, wujudkan diri Anda sebagai kekuatan transformasi dari nilai dan ajaran Islam dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa ke depan. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat berdakwah. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sudah menyimak beberapa penyampaian dari Bang Ustadz Ferry. Mungkin kita berlanjut ke
sesi selanjutnya, yaitu diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan pemateri. Bisa di raise hand untuk peserta yang ingin menanyakan sesuatu tentang materi terkait. Saya mau nanya, Kak. Silakan. Assalamualaikum Fitri, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Kak, kalau misal kita orang yang berdakwah itu tidak melakukan apa yang dia sampaikan, itu gimana, Kak? Baik, terima kasih. Tadi siapa? Mbak Rizka ya? Mbak siapa? Fitri, Kak. Mbak Fitri. Fitri. Mbak Rizka istri saya. Astagfirullah. Ya Allah. Mbak Fitri, oke. Pertanyaannya sesuai dengan ayat apa? Masih ingat? Ayat? Innallaha la yuhibbul ladzina. No, bukan. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. La Itu taf'alun. suratnya. Surat apa? Ada yang tahu? Kabura maktan. Surah As-Saff ayat 3. Ayat 3. Artinya apa itu? Kabura maktan, barang siapa? Barang siapa yang mengatakan tapi tidak mengerjakan, itu Allah tidak suka. Nah, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu adalah penggalan surat As-Saff ayat 3 yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan tidak pernah dia kerjakan. Dia mengatakan tapi tidak dikerjakan. Contohnya, kita menyeru kebaikan. Misalkan simpelnya, saya contohkan simpel. Makan, minum, duduk. Nah, itu kan kebaikan. Karena memang tuntutannya seperti itu. Atau makan, minum, bismillah dulu mengucapkan doa. Keluar rumah atau berpergian mengucapkan bismillah atau doa dan sebagainya. Itu simpel. Tapi kita ngomong tidak pernah kita kerjakan itu. Nah, itu kena ayat itu. Sehingga dalam hal ini Allah dalam hal ini dikatakan dalam surat itu adalah menghinakan orang-orang seperti itu, atau bahkan disampaikan itu adalah perbuatan yang celaka, jelek. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah kita tadi kalau ingin melakukan perubahan, ya, berangkatlah dari apa yang disebut dengan karakter kita diri sendiri yang kecil. Karakter, perubahan lingkungan, keluarga, dan sebagainya. Itu penting. Kalau teman-teman punya cita-cita tinggi, visinya tinggi, merubah misalkan umat atau masyarakat atau RT lah, menjadi lingkungan yang baik, itu boleh, bahkan sangat dianjurkan. Tapi mulailah dari yang kecil, kita dulu, keluarga, saudara, adik, kakak, istri, suami misalnya. Nah, itu bisa jadi, itu yang bisa saya sampaikan Mbak Fitri ya. Oke, mungkin ada lain? Izin bertanya, Ustaz. Oke, Silakan. Mbak Zulfatul. Tadi sempat menyinggung tentang redaksi Quran Surah An-Nahl 125. Ya. Di antara ketiga metode dakwah bil hikmah, mau'idatul hasanah, sama jidal, wajadilhum billati ahsan, itu yang paling tepat digunakan di kampus tuh. Metodenya yang mana? Antara ketiga itu atau di kolaborasi atau bagaimana? Sekian. Oke, baik. Pertanyaannya bagus ini. Nah, pertanyaan ini saya ingin menjawabnya sesuai konteks kekinian ya. Teman-teman sekalian, saya contohkan ini ya. Nanti saya contohkan saja, teman-teman bisa nyimpulkan. Saya punya 5 kasus. Kasus yang pertama, lingkungan saya ini masyarakatnya adalah awam yang tidak paham Al-Quran, yang tidak paham agama sekalipun. Sangat awam, tidak paham agama, apa itu Islam, mohon maaf, Kristen, Hindu, Buddha, nggak paham. Artinya bisa dikatakan masyarakat saya ini adalah masyarakat tertinggal, atau bisa jadi kepercayaan ya, atau masyarakat zaman dulu misalnya. Satu. Kasus yang kedua, masyarakat saya itu paham Islam, ngerti agama Islam, paham, maksudnya ngerti ya, ngerti Islam, bukan paham ya.
ngerti agama adanya Islam, ada kewajiban sholat, sedekah, zakat, puasa, haji, kemudian Al-Quran dan sebagainya. Itu masyarakat saya. Tapi orangnya hanif, orangnya baik, kemudian dia ngerti Al-Quran, tapi sholatnya bolong-bolong. Masih sholatnya bolong-bolong, tidak puasa saat Ramadan, tapi paham Al-Quran sudah sampai, Islam sudah sampai. Itu yang kedua. Yang ketiga itu paham Al-Quran, ngerti hadis, hafal Al-Quran, Masya Allah. Hafal kitab-kitab hadis, hafal 4 mazhab sekalipun. Kemudian, tapi yang ketiga ini memusuhi Islam. Memusuhi Islam. Dia paham agama, hafal Al-Quran, hafal hadis, mazhab, tapi memusuhi Islam. Ini yang ketiga. Yang keempat ini dia memusuhi Islam seperti yang ketiga, memusuhi paham, tapi dia tidak mau memeluk Islam. Dia tidak mau memeluk Islam. Dia memusuhi Islam, tidak mau memeluk, bahkan mengejek-ngejek Al-Quran. Tapi dia paham Al-Quran. Dan yang kelima, tidak paham Islam tapi memusuhi. Tidak paham Islam tapi memusuhi. Oke, paham ya? Saya kasih contoh lagi. Yang pertama, tidak ngerti agama. Yang kedua, ngerti agama Islam tapi masih bolong-bolong sholatnya, puasanya tidak jelas dan sebagainya. Yang ketiga, ngerti agama Islam, hafal hadis Al-Quran. Yang keempat, ngerti tapi memusuhi. Dan yang kelima adalah tidak ngerti tapi memusuhi Islam atau kafir. Nah, kelima strategi dakwah ini beda-beda. Yang pertama, teman-teman, itu teman-teman menyampaikannya dalam dakwah itu bagaimana? Ayo kira-kira. Yang pertama adalah strategi dakwahnya adalah kalian harus memahami budaya sekitar dulu. Ini yang dilakukan oleh para wali songo atau wali sunan-sunan kita dulu ketika babat tanah Jawa saat kepercayaan. Karena nggak paham Islam. Maka yang pertama adalah menarik simpati dengan cara memahami budayanya dulu. Yang pertama. Yang kedua, Anda menjadi orang yang bermanfaat di situ. Misalnya, Anda pinter Sunan Kalijogo misalkan paham tentang seni dan pertanian misalkan. Setelah menjadi orang yang berpengaruh, berarti Anda memiliki keikatan dengan penduduk masyarakat sekitar. Baru Islam dikenalkan. Inilah caranya. Inilah ada agama yang menyeru kebaikan di mana zat yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an diturunkan melalui nabinya dan sebagainya. Ada kewajiban rukun Islam dan rukun dan sebagainya. Yang pertama itu, kenali budayanya, kemudian jadilah orang yang berpengaruh. Jangan langsung berdakwah, jadilah dulu orang berpengaruh. Biasanya yang berpengaruh itu berkaitan dengan kehidupan, sandang pangan papan pasti. Kalau di masyarakat kita sudah sandang pangan papan terpenuhi, maka pasti gampang untuk kemudian kita masuk kepada dakwah-dakwah tentang penyampaian din Islam. Itu yang pertama. Yang kedua ini hanif, paham Islam, tapi sholatnya bolong-bolong, puasanya gak jelas, masih mencuri, zina dan sebagainya. Tapi Islam sudah paham, ada agama Islam, ada nabinya, Rasulullah dan sebagainya. Ada 5 kewajiban rukun Islam dan rukun iman dan sebagainya. Oke. Bagaimana dakwahnya? Nah, perlu diperhatikan ya. Dakwahnya teman-teman cukup menyampaikan bahaya antara surga dan neraka, bahaya dosa-dosa kegiatan yang maksiat yang dilakukan. Nah, itu yang pertama. Yang ketiga dengan teladan. Tauladan. Jadi menyampaikannya ini loh, kalau dosanya seperti ini, dosanya ini dengan tauladan.
Nah, yang ketiga, dia paham Islam, kemudian ngerti Islam, hafal dan sebagainya, hanif. Maka inilah dakwah kalian, objek dakwah kalian di kampus kategorinya yang ketiga ini. Orangnya hanif. Maka cukup dikasih teladan. Teladannya bagus. Inilah karakter mukmin yang bagus itu seperti teladannya. Kalian berprestasi, kalian menjadi seorang juara kelas misalkan. Nah ini bisa menarik dakwah. Yang ketiga. Yang keempat, paham agama, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi memusuhi Islam. Cara dakwahnya apa? Gusul fikir. Perang pemikiran. Jadi perang pemikiran, kalian harus berdebat dengan mereka. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang ateis. Dia paham, memahami Al-Quran, hadis, tapi memusuhi Islam. Maka caranya adalah kalian harus berdebat. Kalau kalian nggak mampu, nah, biarkan yang mampu. Kalian ambil objek dakwah yang lain. Itu caranya adalah berdebat. Yang kelima, nggak paham Islam, tapi memusuhi Islam. Caranya apa? Dengan pedang, berjihad. Ya, ini adalah disebut dengan 5 klasifikasi objek dakwah. Yang pertama nggak paham apa-apa, caranya adalah ikuti budayanya, jadi orang yang berpengaruh. Yang kedua, paham tapi banyak maksiat, banyak meninggalkan maksiat. Maka caranya adalah kasih dalil dosa-dosa. Yang ketiga, paham tapi hanif, kasih teladan. Yang keempat, paham tapi memusuhi, debat. Yang kelima, tidak paham tapi memusuhi, perang atau jihad. Nah, ini klasifikasi yang kalian harus pahami. Nah, sekarang kampus itu di mana? Kampus itu yang ketiga. Teman-teman objek dakwah teman-teman itu paham agama, paham Islam. Nah, tapi di sini perlu strategi. Bagaimana untuk kemudian menyampaikan kebaikan kepada teman-teman kita. Nah, kita kasih teladan, itu yang paling bagus. Teladan kita adalah yang ada di Al-Quran dan hadis, melalui Rasul kita, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita berhubungan dengan teman, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan si Mbak Zulfatul tadi, mana yang paling baik? Nah, dari metode dakwah, at-tabligh, mujadalah, mau'idah, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kalau saya kecenderungannya adalah kita sebagai seorang dai, itu yang terbaik adalah berangkatlah dari hati, berangkatlah dari niat dulu, kemudian dari perilaku kita. Tunjukkanlah akhlak yang baik, tunjukkanlah suri teladan yang baik kepada objek dakwah kita. Nah, kalau kemudian objek dakwah kita sudah terpengaruh positif dengan perilaku kita, insya Allah kemudian kita gampang untuk mengarahkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lihat konteksnya. Nah, ini tak kasih tahu konteks pemuda milenial itu seperti apa. Nah, ini objek dakwah kita itu memiliki karakter yang berbeda sekarang. Ada generasi milenial. Generasi milenial itu sukanya adalah instan, dekat dengan internet, dekat dengan selfie, suka selfie, suka yang yang tidak membosankan dan sebagainya. Maka dakwah teman-teman semua diarahkan ke situ. Bikin channel dakwah, bikin komunitas, bikin kajian milenial. Jangan yang kegiatan dakwahnya jangan yang monoton, tapi yang sifatnya kekinian. Nah, itu strategi-strategi yang bisa kita lakukan. Dekati dengan teknologi, dekati dengan internet, dekati dengan sosial media, gunakan pamflet-pamflet yang lucu, unik, dan sebagainya, poster-poster dan sebagainya. Nah, itu adalah objek dakwah kita yang sekarang bergeser pada era kekinian, dan itu adalah generasi kalian. Bisa jadi generasi sekarang itu berbeda dengan generasi saya 10-20 tahun yang lalu, jelas. Generasi bapak kita, ayah ibu kita yang bergerak di dakwah itu beda. Nah, sekarang komandan perangnya atau komandan intelektualnya sebagai dai-nya sekarang itu teman-teman sekalian. Harus bagaimana memanage, membuat strategi, memplanning tentang strategi dakwah yang menyasar objek dakwah di kampus yang
adalah generasi kekinian untuk milenial. Kira-kira seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Mau silakan. Mungkin feedback aja dari peserta, mungkin ada. Ada feedback ya, silakan. Syukron. Afwan. Mungkin pertanyaannya dibatasi cukup 2 aja ya, Ustadz. Ustadz, cukup 2 aja karena keterbatasan waktu. Karena habis ini teman-teman penutupan aja sih, penutupan. Cuman memang karena kita Zoom dari tadi pagi, mungkin ada teman-teman yang kuotanya sudah mulai limit gitu ya. Jadi kita memahami gitu kan, karena kita nggak bisa ngasih banyak juga. Mungkin karena ada di door prize saja, mungkin nanti ada beberapa yang dapat gitu. Cuman kita memahami gitu kondisi teman-teman, insya Allah kita memahami gitu. Mungkin feedback aja dari teman-teman terhadap tadi yang disampaikan oleh Pak Ferry. Kalau sudah saya cukupkan. Oke, sebelumnya saya kasih closing statement boleh? Boleh, silakan. Oke, ini terakhir ya, karena saya pemateri terakhir. Kalian sudah penutupan tadi dari pagi kan, daurahnya atau materanya. Selamat bergabung di LDK, terutama bagi generasi-generasi baru. Jangan bosan-bosan kalian berdakwah, karena memang jalan dakwah itu jalan panjang dan penuh dengan duri dan godaan. Maka tetaplah berpegang tali ukhuwah, sesama teman-teman dakwah harus saling mengingatkan, nah, saling mendukung, saling memberikan nasihat, walaupun hanya say hello, bagaimana kabarnya hari ini ya. Saya pernah kasih contoh ya teman-teman, saya pernah ada di LDK, suatu ketika saya kehilangan teman saya kehilangan sandal pada saat malam hari, karena itu pernah ada kajian sampai malam, kehilangan sandal kita 15 orang ikhwan, semua kajian, pulang teman saya itu sandalnya hilang. Itu saya masih maba ya. Kemudian ada ketua LDK pada saat itu bilang, semua tidak boleh pulang kalau sandal teman kamu ini tidak ketemu. Bayangkan, itu namanya ukhuwah, sampai dicari kemanapun. Saya semikir ini kalau nggak ketemu, nggak pulang, nggak tidur, itu padahal jam 9 malam. Akhirnya nyari 15 orang ini. Akhirnya ketemu, alhamdulillah. Akhirnya baru-baru bisa pulang. Yang nyari semua, karena kekuatan ukhuwah. Itu pengalaman ya. Nah, ini penting untuk teman-teman sekalian. Terakhir dari saya, selamat bergabung, selamat bekerja, berdakwah, jangan bosan-bosan. Ini adalah jalan terbaik menuju ridho dan pahala yang insya Allah tidak akan terputus. Kalau kita niatkan karena Allah, bukan karena kita niatkan karena akhwat ya. Oke, Soekarno pernah mengatakan, berikan saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Artinya pemuda ini sebagai subjek dan objek dakwah yang terus-menerus ada setiap tahunnya. Ini adalah tahun kalian, pemerkasa, pembaharu dan pelaksana dakwah di tonggak kalian. Selamat, sekali lagi saya katakan selamat berjuang, semoga tetap istiqomah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Syukron, kasiron, jazakallah khairan kepada Bapak Ferry Dwirianto yang telah menyampaikan beberapa banyak informasi dan juga materi yang daging lah ya buatnya, karena sangat berharga banget Bapak Ferry menyampaikan informasi tentang keadaan sekarang, bagaimana sekarang nanti kita memberikan solutif juga. Berarti materi ini begitu solutif dan juga begitu informatif gitu kan. Mungkin Ane tutup untuk materi yang terakhir ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Saya mohon izin live ya. Assalamualaikum. Iya Pak, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan dulu keluar ya peserta. Jangan dulu keluar. Karena ada door prize lagi ya? Biasanya ada door prize ya? Oke. Mungkin ada request pertanyaan? Request pertanyaan. Oke, kita tes jargon dulu ya. Karena kan door prize-nya merata gitu. Maksudnya biar teman-teman yang lain juga fokus. Kita tes jargon terlebih dahulu. LDK terbiah ya. LDK terbiah. Santun berdakwah. Santun berdakwah, kuat berukhuwah. Tangannya mungkin bisa dipimpin tangannya sama ketum. Silakan Mas Wahid, mungkin saya agak lupa tangannya. Gimana? Mas Roma kebalik ya. Jadi di santun berdakwah, kuat berukhuwah, Allahu Akbar gitu. Ya. Monggo Mas Roma dilanjut. Gimana? Monggo pimpin sekalian. Oke. LDK tarbiyah. Santun berdakwah, kuat berukhuwah. Allahu Akbar. Oh ya. Semangat ya semua ya. Masyaallah. Oke, kita door prize ya. Mungkin ada pertanyaan khusus dari Mas Zahid mungkin? Saya pertanyaan apa ya? Oke, pertanyaannya mungkin nggak berkaitan dengan materi ya. Pertanyaannya, siapa yang tahu nama dari Ketua Pelaksana Matra 1 tahun 2020? Saya. Wih. Fariha. On cam. Ya. Oh iya. Tadi nama siapa? Nama ketua pelaksana ya? Siapa? Kalau nggak salah namanya Nurfani. Nurfani. Jurusan apa? Jurusan PAI. Cewek apa cowok? Ya, betul. Masya Allah, barakallah. Mbak Fariha Ditaput. Bisa dicatat mungkin, Mas Roma? Siap. Fariha Dita nanti bisa hubungi panitia aja kalau tidak dihubungi ya. Ya. Oke. Mungkin karena materi terakhir, door prize-nya 2 ya, 2. Sama acara nanti terakhir tanggal 21 itu untuk teman-teman yang telah menyelesaikan penugasan dan juga telah mengikuti materi dan juga telah dianggap layak lulus oleh panitia, maka berhak untuk mengikuti acara di tanggal 21. Jadi tetap pantau terus grupnya, nanti bakal informasi mungkin dalam bentuk keringanan atau mungkin bantuan dari dampingannya, silakan minta bantuan ke dampingan boleh, ke pendampingnya boleh, silakan sambil pengakraban juga. Mungkin insya Allah kalau sudah kita ibaratnya kembali lagi ke kota Malang atau kita yang mungkin yang baru pertama kali ke Malang, nanti kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan LDK lainnya yang bersifat mungkin lebih ke akraban, lebih ke dalam artian teman-teman nanti bisa saling mengenal atau ta'aruf dengan teman-teman dampingannya lebih dekat gitu mungkin ya. Mungkin ada ditanyakan terlebih dahulu tentang informasi yang telah saya sampaikan tadi, atau mungkin tentang hal lain terkait acara tentunya. Oh ya, untuk nanti kan ada juga untuk peserta terbaik, jadi penugasannya dibuat sebaik mungkin, mulai dari wawancara, mulai dari resume, dan sebagainya dibuat sebaik mungkin karena nanti ada peserta terbaik yang bakal dapat sesuatu yang wah gitu. Mungkin lebih bermanfaat untuk jangka masa depannya. Mungkin bisa bentuk
jangan disebutlah hadiahnya apa, tapi insya Allah bermanfaat. Bisa jadi mungkin saham BRI Syariah atau apa gitu kan, mungkin ada. Nah, pokoknya bermanfaat untuk masa depan gitu pokoknya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita mungkin tutup untuk acara kita pada hari ini, biar nanti kita bisa bersua kembali di tanggal 21 November. Kalau cukup mungkin saya tutup. Saya tunggu mungkin berapa detik. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai acara kita pada hari ini. Rangkaian acara mulai dari kemarin pagi hingga siang menjelang sore ini. Mungkin kalau di Indonesia Timur atau teman-teman yang di daerah sedikit ya daerah situlah Indonesia Timur gitu. Mungkin sekarang sudah sore kali ya, sudah mungkin waktu-waktunya senja ditemani dengan secangkir kopi dan secarik pena dan sebagainya. Mungkin jika salah dari kata dari saya, biar menambah kebarokahan majelis kita atau kegiatan kita dari hari kemarin, mungkin bisa dipimpin doa terlebih dahulu oleh Akhina Wahid Galih Hermansyah. Kepada beliau yang saya cintai, dipersilakan. Baik, teman-teman, mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan baca doa bersama-sama. Harapannya semoga apa yang kita lalui selama 2 hari ini materi, semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua, bisa membawa barokah kepada kita semua. Semoga urusan kita, urusan perkuliahan maupun urusan-urusan yang lainnya senantiasa diberikan kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al qulub ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusuk syari'atik fa Allahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Syukran kasiran jazakumullah khairan kepada Akhina Gali yang telah memimpin doa. Semoga doa tersebut dapat dijabah dan menjadi doa yang mengkabulkan doa-doa kita yang lainnya juga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Karena doa yang bersama-sama, insya Allah akan mudah untuk diterima. Bagaikan layaknya mungkin kita ini penuh dosa, sehingga kalau misalkan kebaikan-kebaikan kita dikumpulkan, maka itu menjadi ibaratnya sesuatu yang gimana ya, lebih mudah diterima gitulah. Mungkin seperti analoginya seperti air mustakmal, jikalau 1 ember saja itu tidak dapat mensucikan. Tapi jikalau air mustaqbal ada 5 ember disatukan dalam 1 kulah, maka akan dapat mensucikan. Nah, ibaratnya seperti itu. Kita yang ibaratnya berdosa ini, kalau kita berdoa bersama, berdoa bareng, mungkin akan lebih mudah diterima atau dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin closing statement dari saya sebagai moderator dan juga MC. Mungkin closing statement dari saya sebagai pemateri, saya mengutip perkataan dari Asy-Syaikh Imam Hasan Al-Banna yang mengatakan, tegakkanlah atau tanamkanlah Islam di dalam dirimu, maka Islam akan tegak di atas bumimu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LDK Tarbiyah. Santun berdakwah. Berubah. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke teman-teman, mungkin bisa silakan untuk meninggalkan room. Terima kasih banyak teman-teman.